Di tengah luasnya Samudra Pasifik, tersebar ribuan pulau yang tampak terpisah oleh lautan tanpa akhir. Namun bagaimana jika ribuan tahun lalu, semuanya sebenarnya terhubung oleh sebuah peradaban besar yang kini telah hilang? Dari legenda tanah tenggelam di Papua, misteri pelaut Nusantara kuno, hingga kemiripan budaya Pasifik yang sulit dijelaskan, teori tentang benuamu kembali memunculkan pertanyaan mengerikan. Apakah sejarah dunia selama ini menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar? Bayangkan sebuah malam ribuan tahun lalu ketika langit di atas Samudra Pasifik memerah seperti bara yang menyala. Ombak menghantam pulau-pulau vulkanik dengan suara yang menyerupai raungan makhluk purba. Dan para pelaut Nusantara menatap cakrawala dengan perasaan yang sulit dijelaskan oleh manusia modern. Mereka belum mengenal peta dunia, belum mengenal satelit, belum mengenal batas negara, namun mereka memahami arah angin, arus laut, dan bintang-bintang lebih baik daripada kebanyakan manusia masa kini. Di tengah luasnya samudra yang tampak tanpa ujung, mereka percaya ada sesuatu yang hilang. Sebuah daratan besar yang pernah menghubungkan manusia-manusia kuno dari Nusantara hingga Pasifik. Sebuah wilayah yang oleh sebagian orang modern disebut sebagai benuamu. Nama itu terdengar seperti legenda, seperti dongeng yang hanya hidup di buku-buku teori alternatif. Tetapi semakin banyak orang bertanya-tanya, mengapa pola budaya, simbol kuno, bentuk bangunan, hingga kisah mitologi di kawasan Indonesia Timur memiliki kemiripan yang aneh dengan masyarakat Pasifik yang terpisah ribuan kilometer lautan. Pertanyaan itu menjadi semakin mengguncang ketika beberapa peneliti modern mulai melihat kemungkinan bahwa laut yang sekarang memisahkan pulau-pulau dahulu mungkin bukan penghalang, melainkan jalur yang menyatukan sebuah jaringan peradaban besar yang telah tenggelam oleh waktu dan bencana alam. Dalam banyak kisah lisan di Maluku, Papua, hingga Kepulauan Pasifik, terdapat cerita tentang tanah besar yang hilang, tentang leluhur yang datang dari arah matahari terbit, dan tentang banjir besar yang memaksa manusia meninggalkan kampung asal mereka. Anehnya, kisah seperti itu juga muncul di banyak budaya lain di dunia, seolah manusia di berbagai tempat menyimpan ingatan kolektif tentang sebuah masa ketika bumi berubah secara drastis. Teori tentang benuamu pertama kali menjadi populer pada abad ke-19 ketika beberapa penulis dan peneliti mencoba menghubungkan berbagai peradaban kuno dengan sebuah benua yang konon tenggelam di Samudra Pasifik. Banyak ilmuwan modern menolak teori ini karena tidak ada bukti geologi yang benar-benar pasti tentang keberadaan sebuah benua raksasa di kawasan Pasifik dalam sejarah manusia modern. Tetapi penolakan itu justru membuat teori ini semakin menarik bagi banyak orang, sebab sejarah manusia penuh dengan penemuan yang dahulu dianggap mustahil. Kota Troy pernah dianggap hanya legenda sebelum akhirnya ditemukan. Keberadaan Machu Picchu pernah terlupakan hingga dunia modern menemukannya kembali. Bahkan peradaban besar seperti Göbekli Tepe berhasil mengguncang pemahaman manusia tentang usia peradaban ketika situs itu ditemukan jauh lebih tua dari yang diperkirakan sebelumnya. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah Mu pernah ada, melainkan apakah manusia modern terlalu cepat menertawakan kemungkinan adanya peradaban besar yang hilang di kawasan Pasifik dan Nusantara. Ketika membahas teorimu, banyak orang langsung membayangkan sebuah benua super besar seperti Atlantis versi Pasifik. Tetapi sebenarnya yang lebih menarik bukanlah ukuran daratannya, melainkan kemungkinan adanya jaringan budaya dan migrasi manusia kuno yang begitu luas hingga meninggalkan jejak serupa di banyak tempat. Indonesia Timur menjadi wilayah yang sangat menarik dalam teori ini, karena kawasan tersebut berada di titik pertemuan antara Asia dan Pasifik. Pulau-pulau seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang seringkali terasa berbeda dibandingkan kawasan Barat Nusantara. Bahkan secara genetika dan antropologi, wilayah ini menyimpan jejak manusia purba yang sangat kompleks. Banyak peneliti menemukan bahwa masyarakat di kawasan Pasifik dan Indonesia Timur memiliki hubungan yang jauh lebih dekat daripada yang dibayangkan sebelumnya. Jejak pelayaran kuno, kesamaan motif ukiran, pola tato, hingga ritual spiritual menunjukkan bahwa lautan bukanlah penghalang bagi leluhur mereka. Laut adalah jalan raya purba.
Dan jika laut adalah jalan raya, maka mungkin benar pernah ada pusat peradaban maritim yang menghubungkan semuanya. Sebagian teori alternatif menyebut garis imajiner yang membentang dari Nusantara Timur menuju Pasifik sebagai garis Mu, sebuah jalur migrasi dan peradaban yang hilang akibat naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu setelah zaman es berakhir. Ketika es di kutub mencair, permukaan laut naik drastis dan menenggelamkan banyak wilayah pesisir di seluruh dunia. Kawasan Sunda Shelf di barat Nusantara diketahui dahulu merupakan daratan besar yang menghubungkan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan Asia. Namun di timur Nusantara, kawasan Sahul Shelf juga dahulu menghubungkan Papua dengan Australia. Di antara dua wilayah besar itu, terdapat lautan dan kepulauan yang kini dianggap sebagai jalur pertemuan budaya manusia purba. Bayangkan jika ribuan tahun lalu terdapat lebih banyak pulau, lebih banyak daratan dangkal, dan lebih banyak tempat tinggal manusia yang kini berada di bawah laut. Jika itu benar, maka sebagian besar sejarah manusia di kawasan Pasifik mungkin kini tersembunyi di dasar samudra. Cerita tentang daratan yang hilang sebenarnya bukan hal asing di Nusantara. Di berbagai daerah terdapat legenda tentang negeri yang tenggelam akibat murka alam. Masyarakat Maluku mengenal kisah-kisah leluhur yang datang dari pulau besar yang kini hilang. Di Papua terdapat tradisi lisan yang berbicara tentang perubahan besar bumi dan air. Bahkan di wilayah Pasifik seperti Polinesia dan Mikronesia, banyak kisah mengenai tanah leluhur yang lenyap oleh ombak raksasa. Sebagian orang mungkin menganggap itu sekedar mitologi, namun sejarah menunjukkan bahwa mitologi seringkali menyimpan serpihan ingatan nyata tentang bencana masa lalu. Ketika tsunami besar menghantam Aceh pada tahun 2004, dunia menyaksikan bagaimana laut dapat mengubah peradaban hanya dalam hitungan menit. Jika bencana seperti itu berulang selama ribuan tahun, tidak sulit membayangkan banyak pemukiman kuno hilang tanpa jejak. Dan jika pemukiman itu berada di wilayah pesisir yang kini tenggelam puluhan meter di bawah laut, maka menemukan bukti fisiknya akan sangat sulit. Namun justru disitulah misterinya semakin mendalam. Banyak peneliti bawah laut menemukan struktur aneh di berbagai wilayah samudra dunia yang memicu perdebatan. Ada yang dianggap formasi alami, ada pula yang dianggap sisa konstruksi manusia kuno. Di sekitar Jepang terdapat Yonaguni Monument yang hingga kini masih diperdebatkan. Di India ditemukan reruntuhan bawah laut di Teluk Hambat. Di Indonesia sendiri, perdebatan tentang situs-situs kuno seperti Gunung Padang telah memunculkan pertanyaan besar tentang usia sebenarnya peradaban di Nusantara. Jika Indonesia memang memiliki sejarah yang jauh lebih tua daripada yang selama ini diajarkan, maka bukan tidak mungkin kawasan timur Indonesia juga menyimpan rahasia yang belum ditemukan. Salah satu alasan teori Mu terus hidup adalah karena adanya kesamaan simbol dan budaya di banyak pulau Pasifik dan Nusantara. Motif spiral, pemujaan leluhur, tradisi pelayaran sakral, hingga penggunaan batu besar dalam ritual ditemukan di banyak wilayah yang terpisah jauh. Sebagian arkeolog menjelaskan hal ini sebagai hasil migrasi Austronesia, teori yang memang didukung banyak bukti ilmiah. Namun bagi para pendukung teori Mu, kesamaan itu terlalu luas untuk sekedar migrasi biasa. Mereka percaya pernah ada pusat budaya besar yang menyebarkan pengaruhnya sebelum akhirnya hancur oleh bencana alam. Dalam banyak kisah lisan di Maluku, Papua, hingga Kepulauan Pasifik, terdapat cerita tentang tanah besar yang hilang, tentang leluhur yang datang dari arah matahari terbit, dan tentang banjir besar yang memaksa manusia meninggalkan kampung asal mereka. Anehnya, kisah seperti itu juga muncul di banyak budaya lain di dunia, seolah manusia di berbagai tempat menyimpan ingatan kolektif tentang sebuah masa ketika bumi berubah secara drastis. Kapan banyak orang mungkin menganggap itu sekedar mitologi, namun sejarah menunjukkan bahwa mitologi seringkali menyimpan serpihan ingatan nyata tentang bencana masa lalu. Ketika tsunami besar menghantam Aceh pada tahun 2004, dunia menyaksikan bagaimana laut dapat mengubah peradaban hanya dalam hitungan menit. Jika bencana seperti itu berulang selama ribuan tahun, tidak sulit membayangkan banyak pemukiman kuno hilang tanpa jejak. Dan jika pemukiman itu berada di wilayah pesisir yang kini tenggelam puluhan meter di bawah laut, maka menemukan bukti fisiknya akan sangat sulit. Namun justru disitulah misterinya semakin mendalam. Banyak peneliti bawah laut menemukan struktur aneh di berbagai wilayah samudra dunia yang memicu perdebatan. Ada yang dianggap formasi alami, ada pula yang dianggap sisa konstruksi manusia kuno. Di sekitar Jepang terdapat Yonaguni Monument yang hingga kini masih diperdebatkan. Di India ditemukan reruntuhan bawah laut di Teluk Hambat. Di Indonesia sendiri, perdebatan tentang situs-situs kuno seperti Gunung Padang telah memunculkan pertanyaan besar tentang usia sebenarnya peradaban di Nusantara. Jika Indonesia memang memiliki sejarah yang jauh lebih tua daripada yang selama ini diajarkan, maka bukan tidak mungkin kawasan timur Indonesia juga menyimpan rahasia yang belum ditemukan.
Salah satu alasan teori Mu terus hidup adalah karena adanya kesamaan simbol dan budaya di banyak pulau Pasifik dan Nusantara. Motif spiral, pemujaan leluhur, tradisi pelayaran sakral, hingga penggunaan batu besar dalam ritual ditemukan di banyak wilayah yang terpisah jauh. Sebagian arkeolog menjelaskan hal ini sebagai hasil migrasi Austronesia, teori yang memang didukung banyak bukti ilmiah. Namun bagi para pendukung teori Mu, kesamaan itu terlalu luas untuk sekedar migrasi biasa. Mereka percaya pernah ada pusat budaya besar yang menyebarkan pengaruhnya sebelum akhirnya hancur oleh bencana alam. Dalam banyak kisah lisan di Maluku, Papua, hingga Kepulauan Pasifik, terdapat cerita tentang tanah besar yang hilang, tentang leluhur yang datang dari arah matahari terbit, dan tentang banjir besar yang memaksa manusia meninggalkan kampung asal mereka. Anehnya, kisah seperti itu juga muncul di banyak budaya lain di dunia, seolah manusia di berbagai tempat menyimpan ingatan kolektif tentang sebuah masa ketika bumi berubah secara drastis. Kapan banyak orang mungkin menganggap itu sekedar mitologi, namun sejarah menunjukkan bahwa mitologi seringkali menyimpan serpihan ingatan nyata tentang bencana masa lalu. Ketika tsunami besar menghantam Aceh pada tahun 2004, dunia menyaksikan bagaimana laut dapat mengubah peradaban hanya dalam hitungan menit. Jika bencana seperti itu berulang selama ribuan tahun, tidak sulit membayangkan banyak pemukiman kuno hilang tanpa jejak. Dan jika pemukiman itu berada di wilayah pesisir yang kini tenggelam puluhan meter di bawah laut, maka menemukan bukti fisiknya akan sangat sulit. Namun justru disitulah misterinya semakin mendalam. Banyak peneliti bawah laut menemukan struktur aneh di berbagai wilayah samudra dunia yang memicu perdebatan. Ada yang dianggap formasi alami, ada pula yang dianggap sisa konstruksi manusia kuno. Di sekitar Jepang terdapat Yonaguni Monument yang hingga kini masih diperdebatkan. Di India ditemukan reruntuhan bawah laut di Teluk Hambat. Di Indonesia sendiri, mereka membaca bintang, pola ombak, arah angin, bahkan gerakan burung untuk menentukan jalur pelayaran. Kemampuan seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat kuno Pasifik dan Nusantara bukan kelompok primitif yang hidup terisolasi. Mereka adalah penjelajah samudra yang luar biasa. Maka muncul pertanyaan lain yang lebih besar. Bagaimana jika kemampuan pelayaran itu diwarisi dari peradaban yang lebih tua dan lebih maju yang kini telah hilang? Banyak teori alternatif memang terdengar berlebihan, tetapi daya tariknya muncul karena manusia selalu merasa ada bagian sejarah yang belum terungkap. Dalam sejarah resmi, peradaban besar sering dipusatkan di Mesir, Mesopotamia, Tiongkok, dan wilayah Mediterania. Sementara kawasan Pasifik dan Nusantara kerap dipandang hanya sebagai jalur migrasi atau daerah pinggiran. Namun pandangan itu mulai berubah. Penelitian genetika modern menunjukkan bahwa migrasi manusia di kawasan Asia Pasifik jauh lebih rumit daripada yang dulu diperkirakan. Ada jejak percampuran manusia purba yang kompleks, ada bukti pelayaran yang sangat tua, dan ada kemungkinan hubungan budaya yang melintasi lautan luas sejak ribuan tahun silam. Ketika dunia modern mulai memahami betapa hebatnya kemampuan maritim nenek moyang Nusantara dan Pasifik, teori tentang adanya jaringan peradaban besar di kawasan ini menjadi terasa lebih masuk akal bagi sebagian orang. Bukan berarti Mu benar-benar ada seperti yang dibayangkan dalam cerita fantasi, tetapi mungkin istilah Mu hanyalah nama modern untuk sebuah kenyataan yang jauh lebih kompleks. Sebuah dunia maritim kuno yang kini sebagian besar telah hilang di telan laut. Di beberapa pulau terpencil Pasifik terdapat struktur batu besar yang hingga kini membingungkan peneliti. Nan Madol di Mikronesia misalnya sering disebut sebagai Venesia Pasifik karena dibangun di atas pulau-pulau kecil dengan struktur batu raksasa yang tampak mustahil bagi masyarakat kuno tanpa teknologi modern. Bagaimana batu-batu besar itu dipindahkan? Dari mana asal teknik pembangunannya? Pertanyaan seperti ini memunculkan berbagai teori liar, termasuk hubungan dengan Mu. Sementara itu di Indonesia Timur, banyak situs megalitikum juga menunjukkan kemampuan konstruksi yang luar biasa. Di Sumba terdapat tradisi batu kubur raksasa yang masih hidup hingga sekarang. Di Sulawesi ditemukan situs megalitik misterius di Lembah Bada. Di Papua terdapat tradisi budaya yang sangat tua dan unik. Semua ini memperlihatkan bahwa kawasan Timur Nusantara bukan daerah kosong dalam sejarah manusia, melainkan wilayah dengan warisan budaya yang sangat kaya. Ketika semua potongan ini disusun bersama, sebagian orang mulai melihat pola besar yang menghubungkan Nusantara dan Pasifik sebagai satu dunia budaya kuno. Namun misteri terbesar mungkin bukan tentang apakah Mu benar-benar ada, melainkan mengapa manusia begitu tertarik pada gagasan tentang peradaban yang hilang. Mungkin karena di balik teori-teori itu tersembunyi rasa takut bahwa sejarah manusia jauh lebih rapuh daripada yang kita bayangkan. Kota-kota modern hari ini tampak megah, teknologi manusia terasa luar biasa.
Tetapi jika bencana besar terjadi selama ribuan tahun berturut-turut, mungkin suatu hari peradaban modern juga hanya akan menjadi teka-teki bagi manusia masa depan. Laut akan naik, kota-kota pesisir tenggelam, dan generasi mendatang mungkin hanya menemukan reruntuhan aneh tanpa memahami siapa yang membangunnya. Ketika kita melihat legenda Mu, Atlantis atau negeri-negeri hilang lainnya, sebenarnya kita sedang melihat cermin ketakutan manusia terhadap hilangnya ingatan kolektif. Ada pula sisi lain yang membuat teorimu terus bertahan, yaitu rasa ingin tahu tentang identitas. Banyak masyarakat di Nusantara mulai pertanyakan mengapa sejarah maritim leluhur mereka jarang dibahas secara mendalam dalam pendidikan modern. Padahal nenek moyang bangsa ini dikenal sebagai pelaut ulung yang mampu menghubungkan pulau-pulau luas jauh sebelum teknologi modern ada. Kapal-kapal kuno Nusantara bahkan diduga telah mencapai Madagaskar dan mungkin wilayah lain yang sangat jauh. Jika kemampuan pelayaran itu begitu hebat, maka sangat mungkin jaringan budaya di Pasifik dan Nusantara jauh lebih aktif daripada yang selama ini dipercaya. Teorimu kemudian menjadi simbol dari pencarian identitas maritim yang hilang. Bukan sekedar soal benua tenggelam, tetapi tentang keyakinan bahwa kawasan Pasifik dan Nusantara pernah menjadi pusat peradaban penting dunia. Semakin dalam teori ini ditelusuri, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Mengapa begitu banyak budaya di Pasifik memiliki kisah tentang banjir besar? Mengapa pola navigasi kuno mereka sangat canggih? Mengapa beberapa simbol budaya terasa begitu mirip meski dipisahkan lautan luas? Apakah semua itu hanya kebetulan hasil migrasi manusia biasa? Ataukah ada sejarah besar yang belum sepenuhnya dipahami? Ilmu pengetahuan modern memang memberikan banyak jawaban, tetapi sejarah manusia seringkali berkembang justru ketika seseorang berani bertanya apa yang dianggap pasti. Banyak penemuan besar dimulai dari teori yang dulu ditertawakan. Tentu tidak semua teori alternatif benar, tetapi rasa penasaran adalah bahan bakar utama peradaban manusia. Ketika malam turun di kepulauan timur Indonesia dan ombak memantulkan cahaya bulan, sulit untuk tidak membayangkan bagaimana leluhur kuno memandang lautan yang sama ribuan tahun lalu. Mungkin mereka melihat jalur perdagangan, mungkin mereka melihat rumah para dewa, atau mungkin mereka menyimpan ingatan tentang tanah besar yang perlahan tenggelam di cakrawala. Samudra Pasifik yang sekarang tampak sunyi sebenarnya menyimpan sejarah migrasi manusia terbesar dalam peradaban. Pulau-pulau kecil yang tersebar di lautan luas bukan sekedar titik terisolasi, tetapi bagian dari jaringan budaya besar yang dibangun oleh keberanian manusia untuk menaklukkan samudra. Dan di antara jaringan itu, Nusantara Timur berdiri sebagai gerbang penting yang menghubungkan Asia dan Pasifik. Banyak peneliti modern kini mulai lebih serius mempelajari hubungan budaya antara Nusantara dan Pasifik, teknologi DNA, arkeologi bawah laut, hingga pemetaan dasar samudra membuka kemungkinan baru yang dahulu tidak pernah dipikirkan. Setiap penemuan baru berpotensi mengubah cara manusia memahami masa lalu. Bayangkan jika suatu hari ditemukan kota kuno besar di bawah laut dekat kawasan Pasifik atau Indonesia Timur. Bayangkan jika ditemukan bukti bahwa jalur maritim kuno jauh lebih maju daripada yang diperkirakan. Penemuan seperti itu akan mengguncang sejarah dunia. Dan meski hingga hari ini Mu masih berada di wilayah spekulasi, misterinya terus hidup karena manusia selalu tertarik pada potensi bahwa ada bagian sejarah besar yang hilang. Pada akhirnya, mungkin Mu bukan sekedar benua. Mungkin Mu adalah simbol dari ingatan yang tenggelam, simbol dari kejayaan maritim yang terlupakan, dan simbol dari rasa penasaran manusia yang tidak pernah berhenti mencari asal-usulnya. Nusantara Timur dan Pasifik bukan hanya kumpulan pulau yang dipisahkan laut, tetapi wilayah yang menyimpan jejak perjalanan manusia paling berani dalam sejarah. Mereka menantang badai, membaca bintang, dan menghubungkan dunia dengan kapal-kapal sederhana yang bahkan sulit dibayangkan mampu menembus samudra luas. Jika kisah mereka benar-benar dipahami sepenuhnya, mungkin sejarah dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang diajarkan selama ini. Dan mungkin itulah alasan mengapa misteri garismu terus memanggil rasa ingin tahu manusia hingga hari ini. Karena di balik ombak Pasifik yang tampak tenang, mungkin tersembunyi jawaban tentang siapa sebenarnya leluhur kita, dari mana mereka datang, dan bagaimana mereka membangun jaringan budaya yang melintasi batas lautan. Mungkin suatu hari nanti teknologi modern akan menemukan bukti yang selama ini dicari. Atau mungkin Mu akan tetap menjadi legenda yang hidup di antara cerita para pelaut dan bisikan ombak malam. Tetapi satu hal yang pasti, sejarah manusia belum selesai ditulis. Masih banyak rahasia yang tersembunyi di bawah laut, di dalam hutan, dan di balik legenda-legenda kuno yang selama ini dianggap dongeng belaka.
Jika kamu percaya bahwa sejarah dunia menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang diajarkan di sekolah, maka inilah waktunya untuk terus menggali, terus bertanya, dan terus mencari jawaban. Karena bisa jadi, rahasia terbesar peradaban manusia justru tersembunyi di wilayah Nusantara dan Pasifik yang selama ini dianggap pinggiran dunia. Jangan lupa tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu percaya benuamu benar-benar ada, atau hanya legenda yang lahir dari ingatan manusia tentang bencana besar masa lalu? Dan jika kamu ingin lebih banyak kisah misteri sejarah, teori peradaban kuno dan rahasia Nusantara yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang ikut menyelami misteri yang mungkin telah terkubur selama ribuan tahun.